Kemudian kita masuk halaman 45, yaitu al-fasl rabi al-fi'lu bin nazari ila ma'mulih. Apa itu? Pasal yang keempat. Pasal keempat adalah fi'il ditinjau dari objeknya. Baik. Ketika kita berbicara tentang objek, biasanya objek ini yang dikenai pekerjaan atau yang dikerjai. Yang dikenai pekerjaan atau yang dikerjain. Sama, dua-duanya yang dikenai pekerjaan, yang dikerjain, dua-duanya sama. Nah, fokus. Nah, ingat metodenya. Langsung aja buat yang apa namanya? Nah, untuk fokusnya antum. Baik. Maka ma'mul atau objek ini pasti sesuatu yang dikerjain. Objek. Ketika antum mengatakan saya melihat bintang, ya antum lihat apa? Bintang. Kata yang antum lihat atau bintang yang antum lihat ini adalah yang dikenai pekerjaan. Pekerjaan antum apa? Melihat. Yang antum lihat bintang. Untuk maka yang antum lihat yang dikenai pekerjaan ini, istilah lainnya dinamakan dengan objek. Nah, bintang. Nah, inilah. Kemudian apa fi'il ditinjau dari objeknya ini? Fi'il ditinjau ma'mulnya atau objeknya terbagi dua. Ternyata yang dimaksud dengan fi'il ditinjau dari ma'mulnya ini adalah fi'il bukan yang berkaitan tentang maf'ul bih. Maksudnya apa? Fi'il ini maksudnya ada fi'il yang butuh dengan maf'ul bih. Dan ada fi'il yang tidak butuh maf'ul bih. Ada yang fi'il yang butuh objek dan ada yang fi'il yang tidak butuh objek sama sekali. Ketika antum mengatakan saya tidur, butuh objek? Tidak butuh. Nah, saya makan, butuh objek? Butuh. Apa yang antum makan? Nggak mungkin antum ini makan kalau nggak ada yang antum makan. Nah, paham tuh? Ketika antum mengatakan saya tidur, nggak butuh objek dia. Kata yang mengatakan saya tidur. Nah, paham? Karena ketika antum mengatakan saya tidur, itu sudah cukup, sempurna kalimatnya, tanpa objek pun dia sempurna. Baik, maka maksudnya di sini adalah fiil yang ditinjau dari ma'mulnya atau objeknya terbagi dua. Ada fiil yang butuh objek dan ada yang tidak butuh objek. Yang butuh objek dinamakan dengan al-fi'lul muta'addi. Ini yang butuh objek, di garis bawahnya dikasih label, dikasih tulisan. Yang butuh objek namanya fi'il muta'addi. Pasti fi'il ini butuh objek. Muta'addi. Misalnya antum mengatakan saya memukul. Sempurna kalimatnya? Belum sempurna. Pasti orang akan bertanya-tanya, siapa yang antum pukul? Maka yang antum pukul ini butuh objek enggak? Objek enggak itu? Objek. Maka ini dinamakan fi'il apa? Muta'addi. Fi'il yang butuh objek ini namanya fi'il muta'addi. Maka fi'il mudharabah dinamakan fi'il lazim muta'addi. Darabah fi'il lazim muta'addi. Muta'addi. Masya Allah. Muta'addi. Maka fi'il muftiyah ta'addud. Fi'il muta'addi. Nah, yang kedua, setelah kita membahas fi'il yang butuh objek, maka kita bahas lawannya. Lawannya butuh apa tidak? Tidak. Nah, fi'il yang tidak butuh objek dinamakan dengan al-fi'lul lazim. Fi'il yang lazim. Dan ini yang kita bahas pertama kali sebagaimana yang tercantum dalam buku ini. Yang pertama, yang A, fi'il lazim atau al-fi'lul lazim. Apa itu? Ialah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Fi'il lazim jadi fi'il yang tidak butuh objek. Sudah? Misal, contoh dari fi'il lazim. Ketika antum mengatakan qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Kata yang mengatakan Zaid telah berdiri. Kita kira-kira Zaid butuh objek enggak? Tidak. Sudah sempurna kalimatnya. Tanpa objek sudah sempurna. Paham? Nah, ketika misalnya antum mengatakan hadara Amrun. Amr datang. Kira-kira butuh objek? Enggak, sudah sempurna kalimatnya. Datang itu seperti apa sudah kita tahu.
Nah, sudah kita mengetahui kata datang. Misalnya hadara Alfian. Alfian telah hadir datang. Maka sempurna kalimatnya, sempurna. Kemudian jalasar rajulu, laki-laki itu duduk. Kata mengatakan telah duduk, sempurna kalimatnya, sempurna juga. Maka ya kata qama, hadara dan jalasa ini merupakan fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh objek. Mafhumun? Bisa dipahami? Nah, kharaja, dakhala, nah, karuma, qaruba, banyak sekali yang tidak butuh objek. Nanti akan kita bahas secara mendetail. Selanjutnya, sudah bisa dipahami sekarang yang butuh objek dan yang tidak butuh objek sudah bisa dipahami. Kita lanjut dengan yang B, fi'il muta'addi. Apa itu muta'addi? Atau al-fi'il muta'addi ialah fi'il yang membutuhkan objek. Dia butuh objek karena nggak akan sempurna kalimatnya kalau tidak didatangkan objeknya. Kalimatnya nggak sempurna kecuali antum datangkan objek. Harus ada objeknya baru sempurna. Ini dinamakan fi'il apa? Fi'il muta'addi. Contoh, fahimat talamidu darsa. Para murid telah memahami. Kalimat mengatakan telah memahami. Sudah sempurna? Belum sempurna. Antum mengatakan saya telah memahami. Masih ada pertanyaan, apa yang antum pahami? Nah, sahih? Maka belum sempurna. Karena kalimat tersebut belum sempurna, maka ditambahkan dengan objek, yaitu pada kata ad-darsa. Sehingga maknanya fahima at-talamidu ad-darsa adalah murid-murid tersebut telah memahami pelajaran. Jadi yang dipahami mana? Pelajaran. Dan pelajaran yang dipahami ini adalah objek dari apa? Dari fahima atau fi'il muta'addi. Fahimtum? Barakallah fika. Sudah, Pak Haji? Bisa dipahami? Insyaallah. Pak Haji? Bisa dipahami? Ujib. Gimana kalau contohnya? Fahimtum, fahimna. Nah, fahimtum. Nah, di situ ada al-mahdhuf. Fahimtum. Al-mahdhuf, fahimtum ad-dars. Hadahu. Atau kita katakan fahimtumu. Jais. Fahimtum. Nah. Jadi kalau cuma fahim aja nggak bisa. Harus ada fahim. Juz. Boleh. Nah, boleh. Dan itu yang masyhurnya. Baik. Selanjutnya qara'tul kitabah. Qara'tu. Apa makna qara'tu? Saya membaca. Ketika antum mengatakan saya membaca, masih ada pertanyaan enggak? Masih. Karena kalimatnya belum sempurna. Intinya, nah, setiap kalimat yang masih belum sempurna, maka pasti ada pertanyaan. Untuk apa? Mendatangkan kata sehingga kalimat tersebut sempurna. Masih antum bertanya-tanya, saya membaca. Pusing, apa kita? Apa yang dibaca? Al-Quran kah? Kitab kah? Majalah kah? Dan yang lainnya, atau WhatsApp kah, Facebook kah? Nah, maka antum datangkan objek yang antum baca, misalnya kitab, maka kita mengatakan qara'tul kitab. Saya membaca kitab. Maka kata yang mengatakan qara'a, pada kata qara'tu ini tidaklah sempurna kecuali antum datangkan maf'ul bihnya atau objeknya. Jelas, Alfian? Baik. Nah, di situ akinya mau habis saja. Akinya dia mau habis. Baik. Lampunya. Nah, selanjutnya, kita perhatikan yang ketiga. Contoh yang ketiga. Akhadha Muhammadun al-kursiyya. Muhammad mengambil kursi. Bisa antum mengatakan Muhammad mengambil. Sempurna kalimatnya? Belum. Karena masih tanda tanya apa yang diambil oleh Muhammad. Paham? Maka ketika antum sampaikan dengan mengatakan Muhammad mengambil kursi, ternyata yang diambil oleh Muhammad adalah kursi, barulah kalimat tersebut sempurna setelah didatangkan objek. Maka kata
kerja yang apabila kalimatnya tidak sempurna, melainkan harus didatangkan objek dari kata kerja tersebut, dinamakan dengan kata kerja atau fi'il apa? Fi'il apa Pak Edi? Fi'il muta'addi. Fi'il yang butuh objek. Allah ibarik fikum. Baik. Sudah? Sudah berapa menit Malik kita ini? Ada 1 jam? 45 menit. Baik, kita lanjut atau bagaimana Pak Haji? Yakfina? Ya Allah, taib. Karena antum bilang yakfi dan juga mati lampu ini masih, masya Allah. Baik, mungkin kita cukupkan 2 pembahasan kita, materi kita pada malam hari ini, dan insya Allah untuk selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan masya Allah membahas tentang al-faslus sadis, dan setelah al-faslus sadis kita akan bahas bagian kedua qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu. Masya Allah, sudah mulai. Nah, ketika sudah membahas tentang kaidah-kaidahnya sudah mulai nyeribet nanti nih, ruwet nanti nih kaidah-kaidahnya, maka harus paten dulu sebelum dari kaidah nahwu ini. Baik, nanti sebelum kita bahas qawaidun nahwi, kita akan ujian. Kita akan ujian dulu. Ujiannya dari awal sampai akhir, sampai halaman 52, yaitu sebelum dari qawaidun nahwi. 5. Berarti dari halaman 1 itu? Dari halaman 1 sampai halaman 52. Tujuannya apa? Agar antum bisa mengikuti pelajaran qawaidun nahwinya nanti. Paham? Insya Allah harus murojaah lagi ekstranya. Dan untuk mendukung murojaah secara ekstra, kita adakan ujiannya. Insya Allah. Allah ibarik fikum jami'an. Tetap istiqamah. Nah, karena antum sekarang kalau ndak istiqamah, ibaratnya antum sedikit lagi galian antum akan dapatkan emas. Tiba-tiba antum udah nggak istiqamah gitu, balik antum. Sia-sia nggak? Sia-sia. Padahal sebentar lagi antum teruskan. Mungkin 1 cangkulan, 2 cangkulan lagi antum sudah dapatkan emasnya. Itulah istiqamah. Kalau antum ndak tahan dengan istiqamah, nggak akan pernah bisa kita. Istiqamahlah, insyaallah, dalam menuntut ilmu. Dan ini sebentar lagi sudah qawaidun nahwi. La ilaha illallah. Setelah qawaidun nahwi kemudian qawaid as-saraf. Setelah as-saraf sudah selesai kita. Dan insya Allah kalau sudah selesai ini, paling tidak antum sudah memiliki gambaran-gambaran. Dan gambaran-gambarannya sudah lumayan kuat di situ. Dan kitab ini bagus. Sangat bagus untuk pemula. Sangat bagus untuk pemula. Barakallahu fikum jami'an. Baik, kita akhiri pembahasan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.